Di dunia ini, ada tempat-tempat yang menyimpan kisah aneh. Bukan sekadar legenda, tapi cerita nyata yang membuat siapapun merinding. Tempat di mana masa lalu menolak untuk mati dan terus berbisik di tengah keheningan. Cerita-cerita ini seringkali datang dari lokasi terpencil yang terlupakan oleh waktu, namun menyimpan rahasia kelam yang terlalu mengerikan untuk diungkap. Di pinggiran Tokyo yang padat, tersembunyi di balik pepohonan yang tumbuh liar, berdirilah sisa-sisa sebuah rumah bangsawan tua. Rumah Himuro. Dari luar ia tampak seperti rumah terlantar lainnya yang hancur dimakan usia. Catnya mengelupas, kayunya lapuk, dan tamannya ditumbuhi ilalang setinggi pinggang orang dewasa. Tapi penduduk setempat tidak akan pernah berani mendekat setelah matahari terbenam. Mereka percaya kegelapan di sekitar rumah itu bukanlah sekadar ketiadaan cahaya, melainkan sebuah entitas yang hidup dan bernapas. Sebuah kejahatan kuno yang masih mengintai di balik dinding-dindingnya yang bisu. Mari kita dengarkan bersama dan temukan apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding-dinding kayu yang telah lapuk itu. Keluarga Himuro dikenal sebagai klan Shinto yang kaya dan sangat terhormat. Mereka memiliki tanah yang luas dan pengaruh yang besar di komunitas mereka. Namun di balik kemegahan dan status sosial mereka, keluarga ini memikul sebuah tugas yang mengerikan, sebuah warisan kelam yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jauh di bawah fondasi rumah mereka, dipercaya terdapat sebuah portal menuju dunia bawah. Sebuah gerbang karma buruk yang mengancam akan melepaskan penderitaan dan malapetaka ke dunia manusia. Gerbang ini harus disegel setiap setengah abad melalui sebuah ritual yang tak terbayangkan kekejamannya. Dengarkan baik-baik karena sebagian dari cerita ini masih menjadi misteri hingga hari ini. Untuk menyegel gerbang yang terus berdenyut dengan energi negatif itu, mereka melakukan ritual pencekikan atau strangling ritual. Tradisi ini menuntut pengorbanan suci. Seorang gadis dari garis keturunan klan Himuro akan dipilih sejak lahir untuk menjadi tumbal berikutnya. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam isolasi total dari dunia luar. Ia tidak boleh mengenal cinta, persahabatan, atau ikatan apapun dengan kehidupan. Tujuannya adalah untuk menjaga jiwanya tetap murni, kosong, dan tidak terikat pada apapun di dunia fana. Pada hari ritual yang telah ditentukan, gadis malang itu akan dibawa ke sebuah tempat suci di bawah tanah. Tali-tali suci yang tebal akan diikatkan erat pada leher dan keempat anggota tubuhnya. Ujung-ujung tali itu kemudian dihubungkan ke beberapa ekor lembu jantan yang akan dipaksa menarik ke arah yang berlawanan. Dengan tarikan yang kuat dan tiba-tiba, tubuh gadis itu akan terkoyak secara brutal. Kematian yang mengerikan ini diyakini akan melepaskan energi spiritual yang dahsyat. Tali yang telah basah oleh darah sucinya kemudian dilepaskan dan diletakkan di atas gerbang dunia bawah, berfungsi sebagai segel gaib yang akan menahan roh-roh jahat selama 50 tahun ke depan. Namun, ritual terakhir yang tercatat dalam sejarah keluarga Himuro mengalami kegagalan yang fatal. Sang gadis kuil yang seharusnya mati tanpa ikatan duniawi sedikit pun ternyata telah melanggar aturan paling sakral. Dalam kesendiriannya, ia jatuh cinta pada seorang pria yang sering ia lihat secara diam-diam dari jendela kamarnya yang terisolasi. Perasaan cinta itu telah menodai kesucian jiwanya. Ketika ritual dilaksanakan, pengorbanannya tidak lagi murni. Energi spiritual yang dilepaskan tidak cukup kuat untuk menyegel gerbang. Segel itu pun pecah, dan kutukan yang selama ini mereka tahan akhirnya terlepas. Sang kepala keluarga yang menyaksikan kegagalan ritual dengan matanya sendiri, diliputi oleh keputusasaan dan ketakutan yang luar biasa. Ia yakin bahwa roh-roh jahat dari portal yang terbuka akan keluar, menyiksa keluarganya dengan cara yang jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Dikuasai oleh kegilaan, ia membuat keputusan yang mengerikan. Untuk menyelamatkan keluarganya dari takdir yang lebih buruk, ia mengambil pedang katana pusaka miliknya. Malam itu, rumah yang megah itu berubah menjadi panggung pembantaian. Satu persatu, ia memburu dan membantai seluruh anggota keluarganya, istri, anak-anak, dan para pelayan. Suara jeritan dan tangisan memenuhi malam, sebelum akhirnya tergantikan oleh keheningan yang mematikan. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang tersisa,
Sang kepala keluarga mengakhiri hidupnya sendiri, menjadi korban terakhir dari tragedi yang ia ciptakan. Keesokan harinya ketika matahari terbit, rumah Himuro ditemukan dalam keheningan total yang ganjil. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Para tetangga yang curiga akhirnya memberanikan diri untuk memeriksa, dan apa yang mereka temukan sungguh di luar nalar. Dinding-dinding rumah itu berlumuran darah segar, jejak pertarungan dan pembantaian yang brutal terlihat di mana-mana. Namun, yang paling aneh adalah tidak ada satupun mayat yang ditemukan di lokasi kejadian. Seluruh penghuni rumah Himuro, termasuk sang kepala keluarga, lenyap tanpa jejak, seolah ditelan oleh kegelapan rumah itu sendiri. Bertahun-tahun kemudian, setelah tragedi itu berlalu, lokasi rumah Himuro menjadi terkenal angker. Kisah mengerikan tentang pembantaian dan ritual sesat menyebar dari mulut ke mulut, mengubah rumah itu menjadi simbol teror. Orang-orang yang nekat mendekat atau mencoba membuktikan keberanian mereka seringkali melaporkan fenomena gaib yang sama berulang kali. Mereka mendengar suara tangisan pilu seorang wanita yang terdengar dari dalam rumah kosong, seolah meratapi nasibnya yang tragis. Beberapa orang bahkan bersumpah telah melihat penampakan sesosok gadis berkimono putih yang menatap kosong dari jendela lantai atas. Jendela yang sama tempat gadis kuil terakhir pernah mengintip dunia luar. Yang paling mengerikan adalah laporan tentang bercak darah segar yang muncul secara misterius di dinding-dinding tua, lalu menghilang begitu saja seolah tidak pernah ada. Kisah kesaksian paling terkenal datang dari seorang jurnalis investigasi yang skeptis. Ia memutuskan untuk menghabiskan satu malam di dalam rumah Himuro untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah omong kosong. Sepanjang malam, ia tidak menemukan apapun secara kasat mata. Tidak ada hantu, tidak ada suara aneh. Ia merasa menang. Namun, kengerian yang sesungguhnya baru terungkap saat ia kembali ke kantornya dan mulai mencetak foto-foto yang ia ambil di dalam rumah itu. Dalam hasil cetakan fotonya, ia melihat puluhan bekas telapak tangan berdarah yang menempel di dinding, sesuatu yang tidak ia lihat dengan mata telanjang. Lebih menyeramkan lagi, di sudut-sudut gelap ruangan, tampak wajah-wajah pucat dengan mata kosong yang menatap tajam langsung ke arah kamera. Sang jurnalis mengaku dihantui mimpi buruk tentang pembantaian itu selama berbulan-bulan setelahnya dan tidak pernah berani kembali ke tempat itu. Legenda urban tentang rumah Himuro dan ritualnya yang mengerikan ini begitu kuat dan mengakar di Jepang hingga akhirnya menarik perhatian sebuah developer game, Tecmo. Pada tahun 2001, terinspirasi oleh kisah kelam ini, lahirlah sebuah game horor legendaris yang akan mendefinisikan ulang genre survival horror, yaitu Fatal Frame atau yang dikenal sebagai Project Zero di Eropa dan Australia. Game ini berhasil menangkap esensi ketakutan dari legenda tersebut dan menghadirkannya dalam bentuk teror interaktif. Alur cerita utama dalam game Fatal Frame mengambil inspirasi langsung dari misteri rumah Himuro. Ceritanya berpusat pada sebuah mansion terkutuk, ritual pencekikan yang gagal, dan arwah seorang gadis kuil bernama Kirie Himuro yang penuh dendam. Arwah-arwah lain yang terperangkap di dalam mansion juga merupakan cerminan dari para korban pembantaian yang dilakukan oleh kepala keluarga. Bahkan, senjata utama yang digunakan pemain dalam game, kamera obskura, juga terinspirasi dari keyakinan masyarakat setempat bahwa kamera memiliki kemampuan untuk menangkap penampakan roh atau fenomena gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, persis seperti yang dialami oleh jurnalis investigasi dalam legenda aslinya. Sampai hari ini, kebenaran di balik kisah rumah Himuro masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Tidak ada catatan resmi atau bukti fisik yang dapat memverifikasi keberadaan keluarga Himuro atau ritual mengerikan yang mereka lakukan. Lokasi persis rumah itu pun menjadi perdebatan, dengan banyak yang percaya bahwa rumah itu sudah lama dihancurkan atau mungkin tidak pernah ada sama sekali. Apakah rumah Himuro benar-benar sebuah gerbang ke dunia lain yang dijaga oleh arwah-arwah tersiksa? Ataukah ini semua hanyalah sebuah legenda urban yang sangat detail yang tumbuh subur dari sebuah tragedi keluarga yang mungkin pernah terjadi, yang kemudian dibesarkan dan diperkuat oleh imajinasi kolektif serta popularitas sebuah video game?
Fakta dan fiksi telah berkelindan begitu erat sehingga sulit untuk memisahkannya. Mungkin hanya kebetulan atau mungkin sesuatu memang masih menunggu di balik gelapnya malam. Sebuah energi kelam yang terikat oleh darah dan tali. Sebuah penderitaan yang begitu mendalam hingga menolak untuk dilupakan dan terus mencari cara untuk menceritakan kisahnya kepada dunia. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, bantu channel ini dengan tekan like dan bagikan ke temanmu. Jangan lupa subscribe karena masih banyak kisah dari dunia tak terlihat yang akan kita bahas di episode berikutnya.